Saudara saksi, saya mau tanya lagi. Saudara saksi, tahukah ada berita 27 November 2019, ada banyak tapi saya ambil 2 saja, Ciputra sulap kebun tempat jin buang anak jadi Pondok Indah? Tidak tahu. Tidak tahu. Satu lagi banyak tapi saya mau 2 saja. Saudara saksi, apakah saudara saksi ada berita tahu judulnya, ini dimuat di merdeka.com, kawasan Ancol. Saudara tahu Ancol? Tahu, Pak. Ancol tahu. Dulunya tempat jin buang anak. Kawasan Ancol dulunya tempat jin buang anak. Tahu? Saya tidak tahu berita. Oke. Dalam konteks berita ini, menurut saudara saksi, apakah tempat jin buang anak ini, istilah di sini adalah nyata atau cuma ungkapan? Saya keberatan menjawab ini, Mas. Saya tidak mau menjawab ini. Oke. Makasih. Oke, terkait dengan pasal yang Anda laporkan, Anda tahu nggak pasal apa? Saya lupa, Bu, karena BAP-nya sudah 4 bulan lalu di Januari. Iya, kira-kira ini orang karena apa? Kenapa gitu loh? Maksud saya pasalnya berarti kan harus ada pasal ya, sampai Anda bisa diterima itu nggak gampang. Semua orang bisa melaporkan itu harus terpenuhi unsur-unsurnya. Bagaimana? Kira-kira unsur apa yang kemudian menyebabkan laporan Anda diterima? Karena telah menghina warga Kalimantan itu, Pak, Bu. Kalimantan itu apa? Pulau kah? Suku kah? Atau apa yang dimaksud sama Anda? Saya yakin Ibu tahu Kalimantan itu adalah saya pulau. Saya nanya Anda, nggak usah dibalikin. Saya tanya Anda. Oh iya, Kalimantan pulau, Bu. Pulau? Iya. Pulau, oke. Pulau itu berarti apakah mana? Oke. Pulau ya. Berarti yang dimaksud yang karena Kalimantannya itu adalah pulaunya. Bukan suku? Bukan. Bukan bukan agama? Bukan. Bukan antar golongan? Tetapi Kalimantan secara keseluruhan ini kan mengatakan kepada siapa yang jawab aja. Siap. Bukan. Bukan. Terima kasih Yang Mulia. Maka saya dan teman berinisiatif membuat laporan pengaduan kepada Direktur Cybercrime Mabes. Ini BAP saudara? Betul, Pak. Saudara masih tetap pada BAP ini? Masih, Pak. Masih ya. Berarti di sini saudara mengataskan nama Forum Pemuda Kalimantan. Atas nama pribadi, Pak. Di situ kan saya berdiskusi, Pak. Diskusi dengan beberapa teman saya daerah saudara, Forum Pemuda Kalimantan. Dan maka forum. Saya teman-teman, ada bahasa teman-teman berinisiatif membuat laporan pengaduan. Berarti tidak sendiri ya dong? Saya datang ke sana ditemani oleh 2 orang, Pak, untuk membuat laporan. Berapa orang? Oleh 2 orang. Jadi bukan Anda sendiri kan? Iya. Berarti bersama teman-teman. Iya. Penegasan aja. Tadi saudara sudah ditanya kepada Yang Mulia Majelis Hakim, ada 4 poin. Ya. Jin buang anak, jual beli aset, pengembang, biarkan baju emas ini segala macam ya. Kalau yang monyet itu azam kam, kalau sudah ditanya. Dari 3 statement tadi yang saudara bilang, yang poin yang mana yang saudara sangat tersinggung sekali? Poin yang jin buang anak itu, Pak. Jin buang anak. Dan monyet tadi itu, yang itu tadi. Monyet kan azam kan. Betul. Sudah jelas sudah dalam BAP-nya. Jadi jin buang anak ya. Ada apa dengan kata-kata jin buang anak itu menurut pemikiran saudara? Saya sudah menjawab tadi, Pak. Iya, oke. Jin buang anak ya. Saudara saksi di dalam laporan saudara itu ya, tadi ada berkaitan dengan surat itu. Itu kapan sudah diperiksanya di Mabes Polri? Yang 24 Januari, Pak, diperiksa itu. 24 Januari. Yang melaporkan atau yang diperiksa itu? Diperiksa pernyataan itu. Saya lupa tanggalnya, Pak. Tanggalnya. Itu dibuat di mana? Di Mabes Polri itu, Pak. Di Mabes Polri. Di Mabes Polri ya. Oke. Saudara, cuma saudara tidak dijelaskan apa maksudnya itu sama penyidik gitu ya.
Sehingga saudara tidak paham tadi apa yang bertanya saudara yang mulia. Saudara saksi, saudara pendidikan saudara apa? S1? Iya, Apa? Jurusan apa? Guru bahasa Inggris, Pak. Oh, guru. Jadi saudara sekarang bekerja sebagai guru. Ya, saya kan tadi tidak ada pekerjaan, Pak. Di BAP saya sudah disebutkan tidak ada pekerjaan di situ. Oh, oke. Sampai sekarang sudah bekerja? Ya, tidak ada pekerjaan, Pak. Sampai sekarang belum bekerja? Iya. Saudara tinggal di Jakarta atau di Kalimantan? Saya tinggal di Jakarta, Pak. Iya. Sudah dijelaskan tadi, sudah Kalimantan mana? Kalimantan Barat. Oh, jadi saudara bukan Kalimantan Timur. Kalimantan Orang Barat. Kalimantan Barat. Ya. Memang di Kalimantan Barat ada bergejolak juga? Ada, Pak. Dari suku mana? Suku Dayak, suku Melayu juga melaporkan, boleh cek di Google, itu ada pelaporan dari Forum Pemuda Melayu juga. Ya. Dari durasi video itu, adakah Bang Edi Channel itu menyebut kata-kata suku Dayak? Tidak ada. Tidak ada. Adakah menyebut kata-kata Kalimantan? Ada. Durasi yang berapa? Saya tidak ingat durasinya. Kalimatnya gimana? Mau dipindahkan ke Kalimantan, seperti itu, Pak. Gak ada itu. Jangan karang-karang, bahaya saudara nanti. Itu terangan di palsu nanti. Oke, teman-teman saya silakan. Oke, saya lanjutkan. Izin yang mulia. Tadi saudara saksi sampaikan, ini saya coba ulangi lagi ya. Saudara saksi katakan kalau jin aja tidak mau buang anaknya, betul ya? Gitu. Wah, ini keliru sepertinya, Pak. Bapak tidak mencatat mana. Jin saja membuang anaknya di situ. Kalimat membuang berarti tidak diinginkan. Yang namanya dibuang, Pak, pasti tidak diinginkan. Sebentar, saya tanyakan kembali. Tadi saya catat yang Anda katakan. Jin aja tidak mau buang anaknya. Jin saja membuang anaknya di situ. Ya, pertanyaan saya langsung. Tentunya saya mau tanya. Anda pernah tahu yang namanya jin? Kalau dari tahu, Pak. Oh iya, tadi. Oh, hanya pernah kenal jin dan jin dalam film berarti ya. Dan hubungannya dengan kata terdakwa bahwa tempat jin buang anak, tadi Anda juga tidak pernah dengar. Bisa diulangi pertanyaan, Pak? Kalau masalah jin buang anak ini saya sudah jelaskan tadi. Iya, ini saya mau sampaikan lagi, mau tanyakan lagi ke Anda. Jadi Anda tidak pernah dengar kata peribahasa tempat jin buang anak. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih yang mulia. Pada tetap semangat ya. Ya, Pak. Sama-sama, Pak. Sama-sama semangat kita. Saudara saksi. Oh ya. Ya. Oh, siap. Saudara saksi, tadi Anda pas ditanyakan sama majelis hakim, sepengetahuan Anda bahwa terdakwa itu adalah wartawan, betul? Saya profiling di Google, Pak. Oh, berarti Anda melihat di Google bahwa saudara terdakwa adalah wartawan. Iya. Oke. Terus saudara saksi, Anda tadi tersinggung mengatakan bahwa ada kata-kata yang Anda cari di situ adalah jin buang anak. Di satu channelnya terdakwa. Betul? Betul, Pak. Dengan kata-kata itu, apakah Anda tidak mencari juga yang namanya kata-kata itu di channel yang lain, kata-kata jin buang anak itu kata seperti candaan atau hinaan? Saya pikir ini tidak tepat kalau Anda... Jawab aja. Tidak pernah. Gitu. Ya, jawab saja. Tidak pernah. Ya, tidak tadi pernah. Anda juga mengatakan baru sekali ini kata-kata jin buang anak itu Anda dengar gitu ya. Sudah jelas ya, itu. Sudah jelas itu, Pak. Tidak ada lihat. Sudah berapa lama Anda tinggal di Jakarta tadi? Saya baru November, Pak, baru di sini. Oh, baru ya. Ya, mungkin wajar juga Anda tidak mendengar itu karena bahasa yang ada di
katakanlah di DKI atau di Betawi itu izin buang anak itu bahasa yang bercandaan. Gitu. Saya diizinkan menjawab. Saya diizinkan menjawab. Sudah cukup Yang Mulia. Saya masih banyak, tapi apakah kita mau diskor atau bagaimana? Lanjut aja. Baik. Saudara saksi, tadi kan ada 4 fokus ya, ada 4 fokus saudara, tapi yang satu terkait dengan orang lain ya, bukan terdakwa. Saya menarik tentang yang ketiga, yang Anda katakan bahwa tentang Banyumas Purwokerto. Bahwa tadi kan Anda katakan bahwa saya tidak punya kaitannya atau tidak ada legal standing untuk Purwokerto dan Banyumas, tidak bisa mewakili mereka. Pertanyaan saya, apakah Anda mewakili dari etnis Cina? Saya melaporkan secara pribadi, saya tidak mewakili etnis Cina. Ya, makanya saya kan di dalam fokus Anda terkait dengan 3, sebenarnya 4, tetapi saya fokus kepada yang terdakwa bahwa kaitannya adalah yang 3. Di yang poin ketiga Anda katakan adalah memprovokasi. Sementara Anda katakan tadi di pertanyaannya Yang Mulia, Anda katakan Anda tidak mewakili masyarakat Banyumas, tidak mewakili masyarakat Purwokerto. Dan di situ ada pihak lain, disebut Cina, bos. Maka pertanyaan saya, apakah Anda mewakili? Tidak. Tidak. Tadi Anda katakan ya bahwa di dalam surat penolakan itu Anda katakan tentang tidak tahu isinya. Tapi tadi Anda juga menyebutkan bahwa saya hanya sebatas tupoksi. Maksud Anda apa tupoksi? Padahal Anda berdiri di sini, ada di sini dalam rangka kapasitasnya sebagai pribadi, bukan organisasi, bukan lembaga. Maka pertanyaan saya, tadi ada sebutkan di sini bahwa saya hanya fokus kepada tupoksi saya. Apa itu tupoksi Anda? Siapa yang memberi tupoksinya? Saya sebagai pribadi orang Kalimantan, tentu saya punya hak untuk membela daerah saya. Pertanyaan saya, tupoksi apa yang dimaksud? Tugas saya, tugas pokok fungsi saya secara pribadi untuk menjawab, untuk membela daerah saya. Disitulah tugas pokok fungsi saya secara pribadi sebagai warga. Hak saya di situ. Hak pribadi? Ya. Bukan dari lembaga? Kan saya dari awal saya sudah katakan saya pribadi. Iya, makanya saya perjelas terkait dengan kata tupoksi. Karena tadi keluar kata tupoksi. Tupoksi itu identik dengan suatu tugas dari suatu lembaga atau institusi. Sedangkan Anda berdiri di sini sebagai pribadi. Itu pertanyaan saya. Tupoksi itu, tupoksi apa gitu loh. Kalau secara pribadi itu kan hak. Tugas pokok dan fungsi. Dalam lembaga ketika dia misalnya sebagai peranannya untuk menjawab atau apa di dalam hal tertentu, misalnya tugas pokok dan fungsi hakim dan sebagainya, tugas pokok dan fungsi ini, lalu saya merasa saya mengambil ini sebagai bahasa serapan. Saya sebagai bahasa serapan, Pak. Tugas, berarti saya ditugaskan. Tugas hakim memeriksa ini perkara. Siapa yang memberitakan undang-undang? Ya, tugas jaksa. Ya, organisasi. Jadi saya meluruskan dulu. Kalau pribadi lebih pada hak saja. Yang merasa sebagai warga mungkin tidak akan dipertanyakan. Kalau memang karena saudara menjawab tupoksi sehingga menimbulkan tanda tanya. Kalau begitu ada aktif organisasi apa lembaga apa yang mana sehingga saudara punya tupoksi. Tidak masuk akal kalau dijawab tupoksi sebagai pribadi. Karena tugas itu ada yang menugaskan. Ada tugas pokok dan fungsi. Fungsi saya apa di organisasi?
Serapannya Pak, paham. Jadi yang dimaksud itu fungsi saudara itu fungsi apa? Ini adalah bahasa serapan Pak. Saya mendapat tugas dari leluhur saya, leluhur orang tua kita, orang Dayak, untuk menjaga tanah Kalimantan. Ketika ada yang menghina, maka tugas saya untuk membela. Makanya saya sebut ini sebagai bahasa serapan. Tugas pokok saya membela tanah kelahiran saya Pak. Terima kasih. Ya, baik. Baik. Tadi Anda katakan bahwa Anda melihat banyak aksi-aksi setelah laporan Anda, ya, banyak aksi-aksi yang merasa tersinggung atau apa. Pertanyaan saya, pernahkah Anda melihat aksi demo sebagian orang yang berpakaian Dayak, tapi ternyata itu adalah settingan dan menyebut seorang tokoh PDIP? Tidak pernah saya melihat yang itu. Tidak pernah melihat. Jadi hanya melihat kalau yang kontra dengan Edi gitu ya? Bukan begitu, Ibu. Saya melihat bahwa yang ini adalah di daerah-daerah yang menolak seperti itu dan sesuai di Kalimantan Barat, di mana sesuai jelas mereka datang dengan baik. Kalau yang itu Ibu silakan tanya kepada yang membuat aksi, jangan ke saya karena saya tidak ikut aksi di situ. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya Anda melihat tapi tidak pernah melihat. Tidak pernah melihat yang itu. Yang demo yang settingan tidak pernah lihat. Yang Ibu sebutkan sebagai settingan itu saya tidak tahu. Anda tidak tahu. Oke, terkait balik lagi dengan surat tadi ya. Anda katakan bahwa Anda menolak mediasi, Anda menolak proses-proses tahap yang oleh Kapolri sebenarnya ada MOU-nya. Pertanyaan saya karena tadi Anda katakan bahwa bahwa ini adalah negara hukum, tadi katanya Indonesia adalah negara hukum. Pertanyaan saya, apakah undang-undang pers yang mengatur hak jawab, yang mengatur hak koreksi, itu bukan merupakan produk hukum? Undang-undang menurut Anda produk hukum bukan? Produk hukum. Produk hukum. Jadi itu ada ininya. Tapi saya punya hak untuk menolak kan? Saya punya hak tidak untuk menolak? Pertanyaan saya bukan itu. Iya, kalau saya pertanyaan punya hak. Saya bukan itu, dengar dulu. Pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya adalah, ya, undang-undang itu, yang tadi Anda kan bahwa kalau misalkan pakai proses mediasi itu berarti bukan negara hukum, begitu maksud Anda? Saya tidak ada berkata begitu. Tadi Anda katakan bahwa karena saya menolak itu karena ini adalah negara hukum, saya ingin cepat. Jadi seolah-olah undang-undang pers itu bukan negara hukum gitu, bukan bagian dari produk hukum, negara hukum. Bagaimana? Mohon izin yang mulia, saya tidak menanya tentang MOU-nya, tetapi menanyakan tentang undang-undang persnya, karena di dalam undang-undang pers juga diatur tentang hak jawab dan hak koreksi. Jadi saya terkait dengan pernyataan tadi ketika ditanyakan oleh yang mulia adalah bahwa penolakan terhadap proses hak jawab, hak koreksi itu adalah karena ini hak dia sebagai warga negara, ya, karena Indonesia adalah negara hukum. Jadi seolah-olah undang-undang pers yang juga mengatur tentang hak jawab, tentang hak koreksi, dianggap berarti bukan sebagai produk hukum gitu, yang tidak menjadi bagian dalam negara hukum, begitu. Ada kaitannya, karena tadi kan dia bicara tentang hukum, negara hukum. Masa pers nggak tahu? Bahkan dia ini ya, bahkan ya apa yang dia merasa benar itu boleh hak secara pribadi. Iya, padahal S1 ya, padahal ngerti organisasi dari tadi. Jadi kalau yang ini nggak ngerti dia. Tapi kalau yang itu pinter ya, Masya Allah, hebat. Bentar, masih ada satu lagi.
Oke, terkait dengan pasal yang Anda laporkan, Anda tahu nggak pasal apa? Saya lupa Bu, karena BAP-nya sudah 4 bulan lalu di Januari. Iya, kira-kira ini orang karena apa, kenapa gitu loh. Maksud saya pasalnya berarti kan harus ada pasal ya, sampai Anda bisa diterima itu nggak gampang. Semua orang bisa melaporkan itu harus terpenuhi unsur-unsurnya. Bagaimana? Kira-kira unsur apa yang kemudian menyebabkan laporan Anda diterima? Karena telah menghina warga Kalimantan itu, Bu. Kalimantan itu apa? Pulau kah? Suku kah? Atau apa yang dimaksud sama Anda? Saya yakin Ibu tahu Kalimantan itu adalah Saya pulau. nanya Anda, nggak usah dibalikin. Saya tanya Anda. Iya. Kalimantan pulau, Bu. Pulau. Iya. Pulau. Oke. Pulau itu berarti apakah mana? Oke. Pulau ya. Berarti yang dimaksud yang karena Kalimantannya itu adalah pulaunya. Bukan suku? Bukan. Bukan bukan agama? Bukan. Bukan antar golongan? Tetapi Kalimantan secara keseluruhan ini kan mengatakan kepada siapa yang Jawab aja. siap. Bukan. Bukan. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, waktu polisi menawarkan mediasi, apa kalimat yang ditanyakan polisi kepada saudara saksi? Kalimatnya bagaimana polisi nanyanya? Saya secara ini ya, saya tidak ingat persis Bang. Pak, ini apakah mau melalui tahapan-tahapan ini disebutkan yang tadi bertahap jawab enggak? Pak, saya maunya langsung diproses saja di pengadilan. Begitu saja saya jawab gitu, Pak. Iya. Oke, di surat itu kan disebutkan tadi seperti majelis bacakan disebutkan ada MOU. Apakah juga polisi menyebutkan ada kesepakatan memorandum of understanding antara Kapolri dan Dewan Pers? Apakah disampaikan juga oleh polisi? Di situ saya tidak ingat, Pak. Oke. Saya mau fokus kepada dua hal yang saudara persoalkan, yaitu tentang jual aset tadi ya. Kalimatnya saya catat keberatan karena kalimat saya nanti akan dijual aset di Jakarta gitu ya. Itu menurut saudara adalah bentuk provokasi. Oke. Apakah saudara tahu tadi disinggung sebentar oleh majelis hakim bahwa undang-undang memungkinkan terjadinya jual aset negara? Oke, kalau tidak tahu. Sudah ditanya tadi, Pak. Ya oke. Kalau gitu pertanyaan yang lebih fokus. Apakah saudara tahu ada berita pada 9 Agustus 2019 tentang IKN, itu judulnya begini, wow, aset negara di DKI 1.100 triliun, dijual semua buat ibu kota. Tahu ada berita ini? Tidak tahu. Tidak tahu. Ada tahu ini berita ini sumbernya adalah Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Nggak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, satu lagi, apakah saudara tahu juga ada berita aset negara di Jakarta dijual, uangnya untuk bangun ibu kota negara? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke. Jadi setelah Anda tahu ada berita-berita seperti ini, apakah saudara masih berpendapat menyebut ucapan saya menjual aset negara sebagai bentuk provokasi? Apakah masih? Saya perlu membuktikan kebenaran berita itu, Pak. Boleh. Nanti boleh ya. Tapi sudah dengar ya? Oke. Yang berikutnya tentang tempat jin buang anak. Saudara waktu sekolah dulu, saudara tahukah ada yang namanya disebut paribahasa atau ungkapan? Tahu, Pak. Tahu. Kalau ada disebut bahwa lidah Anda setajam silet, apakah lidah Anda berarti berubah menjadi silet? Tidak. Artinya apa ungkapan itu saudara tahu? Arti ungkapan itu menyakiti, Pak. Lidah Anda setajam silet, artinya? Ya, silet itu kan kalau digoreskan menyakiti. Nah, berarti lidah itu menyakiti orang. Oke. Tapi lidahnya tidak berubah menjadi silet ya? Tapi yang dihasil akibatnya sama. Iya, lidahnya tidak berubah jadi silet kan? Tapi akibat yang ditimbulkan sama. Lidahnya tidak berubah jadi silet kan? Akibatnya sama. Oke. Tidak berubah menjadi silet. Oke. Saudara saksi, saya mau tanya lagi. Saudara saksi, tahukah ada berita 27 November 2019, ada banyak tapi saya ambil dua saja, Ciputra sulap kebun tempat jin buang anak jadi Pondok Indah? Tidak tahu. Tidak tahu. Satu lagi banyak tapi saya mau dua saja.
Saudara saksi, apakah saudara saksi ada berita tahu judulnya ini dimuat di merdeka.com, kawasan Ancol. Saudara tahu Ancol? Tahu, Pak. Ancol tahu. Dulunya tempat jin buang anak. Kawasan Ancol dulunya tempat jin buang anak. Tahu? Saya tidak tahu berita. Oke. Dalam konteks berita ini, menurut saudara saksi, apakah tempat jin buang anak ini istilah di sini adalah nyata atau cuma ungkapan? Saya keberatan menjawab ini, Pak. Saya tidak mau menjawab ini. Oke, makasih. Boleh saya kasih tahu alasannya, Pak? Boleh saya kasih tahu alasan saya tidak mau menjawab? Oh, ya sudah. Kalau boleh kan saya sampaikan, kan? Siapa? Terima kasih, Pak. Siap, Pak. Baik, ada lagi yang bertanya? Saya mau menjelaskan tentang jin buang anak tadi. Sudah tidak ada, Pak. Oh, siap. Tidak ada, Pak. Makasih yang mulia. Saya ingin menanggapi bahwa pernyataan tentang keterangan saudara saksi tidak benar. Terkait soal yang disebut tempat jin buang anak diterjemahkan sebagai tempat yang terkutuk tadi gitu. Jin saja membuang anaknya di situ tempat terkutuk, itu tidak benar. Ya, karena itu hanya ungkapan. Oke. Yang kedua, tentang pendapat saksi yang mengatakan bahwa saya mengatakan nanti aset-aset di Jakarta akan dijual sebagai sebuah bentuk provokasi. Itu tidak benar. Karena undang-undangnya memang memungkinkan dan narasumbernya adalah sudah ada tadi pejabat tinggi negara, Kementerian Keuangan. Yang ketiga tentang mediasi, saya cuma pendapat saya mengatakan mendapatkan ya. Saya meragukan. Iya, oke. Tanggapan saya, keterangan saksi meragukan. Meragukan. Makasih. Tetap, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan disampaikan dulu, tapi tetap mau klarifikasi berikutnya. Ya, silakan disampaikan dulu. Mana tadi? Minta tolong untuk petugas dari kejaksaan untuk menerima dokumen. Tadi menunggu dia. Coba. Mohon izin yang mulia, saya juga membawa pembanding yang ada dari websitenya SEMI. Ya, baik. Tolong, Mas. Tolong yang ada yang mengantarkan di belakang, tolong ditanyakan siapa yang ngantar. Ada ya? Tadi dia datang. Kita cari dulu majelis. Kemana dia? Baik. Dua saksi itu tambahan aja yang kita suka, yang bintang itu. Kita dihadirkan SK yang hengki, yang ada pergantian. Ya.
Izin majelis izin menyampaikan yang akan dipanggil. untuk hari Selasa, berarti nanti terkait yang bintang DKK ini di hari Selasa. Sekaligus penambahan 2 itu maksudnya. Iya, 2 saksi baru. Iya. Iya. Kalau bintang kan hanya kembali. Siap. Berarti izin atas nama Mai Cidayanto ST. Siap. Siap, 1. Terus mohon izin yang terkait Febriansyah kan sudah disumpah majelis. Apakah itu masuk hitungan ataukah jadi 3? Berarti Mai Cidianto sama Febriansyah. Siap. Baik.